Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 395 Wanita Dokter Hantu. Tidak perlu. Aku yakin dia sudah tahu apa yang telah kita temukan. Tidak ada gunanya menemuinya atau menanyakan masalah ini. Lagi pula, dia milikku, jadi mengapa bertindak terburu-buru? Niteng berkata dengan percaya diri, seolah-olah dia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Feng Jiu akan menjadi miliknya, apapun rintangannya. Benar saja, seperti yang telah dikatakannya, berita tentang kedatangan putra mahkota negara Green Gallop ke negara Sun Glory dengan cepat menyebar ke seluruh kota Bloody Moon. Bagi semua orang, jelas bahwa kunjungannya berkaitan dengan nona muda Feng Qingge, yang beritanya telah tersebar sejak lama. Jelas, ini tidak mengejutkan siapapun. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menganggap Feng Qingge begitu penting karena dia hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak pendampingnya. Lalu, mengapa dia rela menempuh perjalanan sejauh itu demi Feng Qingge? Jelas, Feng Qingge sangat berarti baginya. Perkembangan ini tampaknya hanya menambah ketegangan dan rasa ingin tahu yang dimiliki orang-orang terhadap klan Feng setelah Feng Xiao koma dan hilangnya sang patriark tua. Bahkan seorang selir pendamping tetaplah selir, dan perbedaan gelar hanya ada karena dia akan menjadi selir putra mahkota negara Green Gallop. Klan Feng tidak berniat membiarkan Feng Qingge menjadi selir pendamping, tetapi, di sisi lain, dia adalah satu-satunya yang tersisa dalam keluarga. Mengingat pangeran negara Green Gallop datang sendiri hanya untuk menemuinya, apa yang akan dilakukan Feng Jiu? Apapun pilihannya, drama akan terungkap. Namun, penduduk Bloody Moon City hanya menjadi penonton. Melompat dari tempat duduknya dengan ekspresi kesusahan dan tatapan marah di matanya, Murong Yisuan berteriak, "Apa katamu? Putra mahkota negara Green Gallop ada di sini." "Ya, Tuan," kata pengawal yang membawakan berita itu, "kabar kedatangannya telah tersebar di kota Bulan Berawan." Putra mahkota negara Green Gallop datang dengan pesawat, dan pesawat itu masih terparkir di luar gerbang istana. Penguasa secara pribadi mengundangnya ke istana, dan mereka mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta malam ini. Mereka mengatakan bahwa penguasa bermaksud memanggil nona muda Feng untuk menemaninya malam ini. Mendengar ini, Murong Yisuan mengepalkan tangannya karena marah, sementara rasa marah dan khawatir melonjak dari hatinya yang tidak dapat ia sembunyikan. Dia memanggil Qingge sebagai pendamping. "Demi putra mahkota negara Green Gallop, apa yang terjadi dengan ayahku? Apakah Qingge tidak lebih dari sepotong daging? Siapkan tandu. Aku akan pergi ke istana," teriak Murong Yisuan, dan sambil mengibaskan lengan bajunya, dia bergegas keluar pintu. Sementara itu, di pasar gelap, Guan Xilin tercengang saat mendengar berita itu. Menatap ke arah Bos Yan dari pasar gelap, dia bertanya, "Apa? Maksudmu putra mahkota negara Green Gallop ada di sini?" Bos Yan mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Kapal udaranya masih terparkir di luar gerbang istana. Kudengar dia ke sini untuk menjemput nona muda Feng." Saat berbicara, dia sedikit merendahkan suaranya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona muda Feng mungkin belum pernah ke negeri Green Gallop, kan? Bagaimana dia bisa memikat putra mahkota negeri Green Gallop agar menjadikannya selir sampingan?" "Selir sampingan?" teriak Guan Xilin, "Hahaha." Masih tertawa, dia mencibir, "Bahkan jika dia menjadi permaisurinya, apalagi selir sampingannya, adik perempuanku tidak akan pernah merendahkan diri untuk bersamanya. Tentu, dia adalah pangeran Green Gallop Country, tapi dia masih belum cukup pantas untuk adikku. Dan dia ingin adikku menjadi pendampingnya. Kau pasti bercanda." Mendengar ini, Bos Yan terkejut dan tidak dapat memahami kegigihan Guan Xilin. Baginya, nona muda Feng tidak lebih dari seorang gadis cantik, tetapi basis kultivasinya bahkan tidak layak disebut. Lalu mengapa Guan Xilin bertindak seolah-olah nona muda Feng begitu luar biasa tidak dapat dicapai sehingga bahkan putra mahkota dari negara kelas 6 tidak akan layak mendapatkan perhatiannya? Mengapa tidak? Tiba-tiba, sosok merah yang gagah itu muncul di kepalanya. Mata Bos Yan menyipit, lalu tiba-tiba dia berteriak, "Apakah kamu mengatakan bahwa nona muda Feng adalah wanita dokter hantu?"